Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Barakallahu fikum anak-anakku. Kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, masuk pada tema baru, yaitu tema yang kedua, subtema yang kedua. Oke, masih pada tema bermain di rumah teman. Pada pembelajaran kali ini Ustadz telah membuat rangkuman untuk pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Jadi video kali ini akan memuat pembelajaran yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Toyib anak-anakku, pada pembelajaran kali ini ada 4 muatan mata pelajaran. Yang pertama, muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu nanti kalian akan mengenal kata terkait benda padat dan juga mengenal gerak keseharian, dan juga mengenal kata terkait benda cair. Pada muatan pelajaran matematika, nanti kalian juga akan belajar menyelesaikan masalah terkait penjumlahan bilangan 1 sampai 10 dan mengenal lebih dalam perkalian dengan bilangan 1 dan 0. Kemudian pada muatan pelajaran PJOK, nanti kalian akan mempraktekkan cara melakukan gerak meliukan badan dengan menggunakan simpai, ya, atau hula hoop. Kemudian pada muatan pelajaran PPKN, kalian nanti akan belajar cara mengenal aturan dan mematuhinya. Toyib anak, masuk di pembelajaran yang pertama yaitu mengenal kata terkait benda padat dan mengenal gerak kesehariannya. Perhatikan cerita berikut ini ya. Memetik mangga di rumah Ahmad. Pohon mangga di rumah Ahmad sedang berbuah. Ahmad mengajak Royan dan teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik mangga yang tumbuh di depan rumah Ahmad. Buahnya sangat banyak. Ahmad sangat semangat memanjat pohon mangga. Ayah Ahmad memetik mangga dengan menggunakan galah dan kursi. Ahmad memetik mangga yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Ukasyah dan Faris mengumpulkan mangga yang sudah dipetik dan dikumpulkan di dalam ranjang. Mereka bermain dengan riang gembira. Ya. Dari cerita tadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Tadi ayah Ahmad ya, dan Ahmad menggunakan bantuan alat saat memetik mangga seperti ya, galah, kursi, dan keranjang. Perhatikan, galah, kursi, dan keranjang adalah benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, yaitu tidak berubah. Ahmad memetik mangga dengan tangan. Nah, bagaimana gerakan tangan Ahmad ketika memetik mangga?
Ya, gerakan Ahmad adalah satu gerakan memetik dan yang kedua gerakan mencangkul. Ya, gerakan mencangkul yaitu memetik, setelah memetik kemudian menaruhnya atau memasukkannya ke dalam keranjang. Dua gerakan tadi, yaitu gerakan memetik dan gerakan mencangkul, itu adalah disebut gerak keseharian. Baik anak-anakku, ya tadi sudah kita simpulkan apa namanya, yaitu gerakan-gerakan dalam memetik buah mangga, yaitu gerakan mencangkul dan juga gerakan memetik. Nah, sekarang perhatikan ya eh, cerita berikut ini. Ahmad, Ukasyah, dan Faris telah selesai memetik mangga. Ahmad memetik 7 buah mangga. Ukasyah pun memetik 7 buah mangga. Faris juga memetik 7 buah mangga. Semua mangga yang telah dipetik tadi dikumpulkan oleh ayah Ahmad. Nah, semua mangga tersebut dimasukkan ke dalam 3 keranjang. Pertanyaannya, berapa jumlah mangga yang ada di setiap keranjang? Nah, kita akan kupas dulu. Mangga Ahmad sama berapa? Ya, 7 buah. Oke. Mangga Ukasyah 7 buah. Mangga Faris 7 buah. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya ada berapa? Ya 3. 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi banyak mangga di dalam keranjang. Semuanya ada 21 buah. Ya, demikian cara menyelesaikan masalah terkait bilangan jumlahan bilangan 1 sampai 10. Tayyib. Nah, kita akan belajar pelajaran ya tentang PJOK, yaitu melakukan gerak meliukkan badan dengan menggunakan simpai atau hula hoop. Ya. Perhatikan cara berikut ini. Cara melakukan gerak meliuk seperti pada penjelasan di bawah ini. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak. Ya. Kemudian kaki dibuka selebar bahu. Pandangan ke depan. Dan kemudian badan dicondongkan ke depan, ke belakang, dan ke samping. Taib anak-anakku, nanti kalian akan mempraktekkan dengan membawa simpai atau hula hoop di atas. Jika tidak memiliki juga tidak apa-apa. Yang penting tangan berada di atas. Tangan berada di atas. Kemudian kaki dibuka selebar, badan berdiri tegak, pandang ke depan ya. Kemudian condongkan badannya, nanti kalian praktekkan meliukkan badan ke depan. Kemudian berdiri tegak lagi, kemudian ke belakang ya. Kemudian setelah itu berdiri tegak lagi, meliukkan badan ke samping kanan. Setelah itu setelah itu berdiri tegak, kemudian meliukkan badan ke samping kiri. Kemudian setelah itu kembali ke posisi awal, yaitu berdiri tegak. Ya, praktekkan dengan hitungan 2 kali 8. Ya, Tayyib
eh, ketahui bersama pada setiap permainan itu memiliki aturan. Dibuat aturan agar supaya kita bermain dengan teratur dan benar dalam bermain. Dan kewajiban kita adalah mematuhi aturan tersebut. Perhatikan bahwasanya contoh aturan saat bermain di rumah teman. Nah, kalau kita berkunjung ke rumah teman untuk bermain, nah itu ada aturannya, ada adabnya, ada sopan santunnya. Seperti apa? Ya, yang pertama, satu, mengetuk pintu dan mengucapkan salam saat datang ke rumah teman. Yang kedua, menjaga ketenangan saat bermain. Tidak boleh gaduh, tidak boleh terlalu bising saat bermain. Kemudian menggunakan mainan setelah diberi izin. Jadi kalau kalian ingin bermain dengan alat permainan milik temanmu, usahakan izin terlebih dahulu. Jika tidak diberi izin, maka tidak boleh memaksa. Tohib anak-anakku, berikut contoh aturan di lingkungan sekolah. 1. Menjaga ketenangan saat di dalam kelas. Membuang sampah di tempat sampah. Menyapa teman dan guru dengan ramah. Yang keempat, keluar kelas setelah mendapatkan izin dari guru. Tidak makan dan tidak minum saat kegiatan belajar bersambung. Oke anak-anakku, kewajiban kita adalah mematuhi semua peraturan yang telah disediakan agar kita tidak melampaui batas. Toib anak-anakku. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu mengenal kata terkait benda cair, ya, yaitu dan juga mengenal lebih dalam perkalian dengan bilangan 1 dan 10. Perhatikan cerita berikut ini. Ya, membuat jus buah mangga. Umi Ahmad menyiapkan bahan untuk membuat jus mangga. Ada air, susu, sirup, dan buah mangga. Ahmad, Ukasha, dan Faris menyiapkan alat untuk membuat jus buah mangga. Ada sendok, pisau, gelas, blender, dan saringan. Setelah semuanya siap, Ahmad dan teman-temannya membantu Umi mengupas buah mangga. Kemudian Umi Ahmad memasukkan buah mangga yang sudah teriris ke dalam blender. Jus buah mangga sudah jadi. Kemudian dituangkan ke dalam gelas. Ahmad dan teman-temannya menikmati jus buah mangga tersebut. Ya. Kita ketahui bahwa jus buah mangga termasuk benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair tersebut? Ya, benda cair adalah benda yang berbentuk cairan yang mengandung air di dalamnya. Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Ya, banyak ya. Seperti teh, kemudian kopi, kemudian benda cair yang lainnya juga ada seperti cat, dan masih banyak lagi. Benda cair berbeda dengan benda padat ya. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh
dipindah ke kaleng, maka bentuknya juga menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap, tidak berubah. Coba kalian perhatikan perkalian berikut ini. Nah, perhatikan contoh berikut ini. 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 4 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. 5 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. 6 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, perhatikan contoh lagi. 3 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 4 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 5 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya. 6 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ya, dari dua contoh beri tadi, ya, kita bisa memberikan kesimpulan semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Kemudian semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Tayyib anak-anakku, alhamdulillah telah selesai penjelasan dari materi yang di atas. Yang kita lanjutkan untuk evaluasi dan penilaian. Nah, perhatikan pertanyaan berikut ini. Sebutkan 3 benda padat di sekitarmu. Ya. Kemudian praktekkan gerak memetik dan mencangkul. Ya, yang ketiga, ada 3 kantong berisi permen. Setiap kantong ada 6 permen. Satu lagi, ada 3 kantong berisi permen. Setiap kantongnya ada 6 permen. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 kali 6. Bentuk penjumlahannya yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6. Jadi 6-nya 3 kali. Pertanyaannya, berapa jumlah permen keseluruhan? Ya, kalian pasti tahu jawabannya. Oke, yang keempat, sebutkan 3 benda cair di sekitarmu. Kemudian yang kelima, praktekkan gerak meliukkan badan ke kanan, ke kiri, dan ke samping kiri, ya. Samping kanan dan samping kiri. Yang keenam, 4 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 2. Sama dengan
titik-titik. Ya, maaf. Kemudian 5 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, itu nanti jawablah pertanyaan tadi lewat tulisan, kalian tulis di buku tulis kalian ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Ustadz sampaikan dari pelajaran kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian dalam belajar kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu pada diri kalian. Khairan katsira wa barakallahu fikum.